Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefrina Musela dengan NPM C1C0222001. Di sini saya akan membahas materi mengenai akuntansi sewa. Jadi, sewa adalah perjanjian antara lisi atau penyewa dengan si lesor atau pemberi sewa, di mana lisi diberikan hak oleh lesor untuk menggunakan aset milik lesor pada periode yang telah disepakati. Nah, atas diperolehnya aset tersebut, lisi diharuskan melakukan pembayaran kepada lesor. Perjanjian sewa memungkinkan aset tersebut menjadi milik si lisi atau dikembalikan kepada lesor pada akhir masa sewanya. Selanjutnya, keunggulan dari sewa. Yang pertama, pendanaannya yaitu 100%. Yang mana pembiayaan dengan sewa mencakup 100% atas nilai aset, sedangkan pembiayaan melalui bank biasanya hanya mencakup 80% dari nilai aset. Sehingga dengan pembiayaan bank, perusahaan harus mencari dana tambahan sebesar 20% agar dapat membeli aset tersebut. Selanjutnya, tingkat bunga tetap. Nah, keuntungan ini walaupun tidak menutup kemungkinan tingkat bunga sewa berfluktuasi, namun sebagian besar sewa menawarkan tingkat bunga tetap sehingga pembayaran sewa juga tetap. Nah, pembayaran sewa yang tetap lebih memberikan kepastian pada pengelolaan arus kas masa depan dari perusahaan. Keuntungan yang selanjutnya yaitu perlindungan terhadap keusangan. Nah, perjanjian sewa terkadang memberikan opsi kepada lesor untuk mengajukan kepada lesor untuk mengganti aset sewaan yang sudah usang atau ketinggalan teknologi dengan aset yang lebih baru. Hal ini menjamin si lisi mendapatkan aset dengan kondisi yang lebih baik dan terkini. Selanjutnya fleksibel. Nah, perjanjian sewa lebih fleksibel dan tidak seketat perjanjian pinjaman pada bank, sehingga para pedagang UKM mampu menjangkau banyaknya kalangan termasuk UKM. Selanjutnya, bunga lebih rendah. Rata-rata tingkat bunga sewa atau leasing lebih rendah dibandingkan suku bunga pinjaman bank. Hal ini karena mengutamakan lisi karena mendapatkan pendanaan dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya, keuntungan pajak. Di dalam sewa pembiayaan, penyerahan aset sewaan tidak dikenakan dengan PPN dan lisi tidak memotong PPh 23 atas pembayaran sewa kepada lesor. Selanjutnya adalah pembiayaan off balance sheet. Nah, dengan menyewa memungkinkan bagi lisi untuk tidak mengakui aset dan liabilitas sewaan di dalam laporan keuangan yaitu neraca, sehingga perusahaan dapat menghindari peningkatan leverage. Jenis-jenis sewa. Berdasarkan peraturan PSAK 30 yang mana tahun revisi 2011, sewa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sewa operasi atau disebut juga dengan operating lease, kemudian sewa pembiayaan atau finance lease. Nah, perbedaan antara keduanya ini adalah pada sewa pembiayaan terjadi pengalihan secara substansial, yang mana seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset, terlepas apakah hak milik pada akhirnya dapat dialihkan atau tidak. Sedangkan pada sewa operasi pengalihan risiko dan manfaat tersebut tidak terjadi. Perlu diingat bahwa pengalihan risiko dan manfaat tidak harus dalam bentuk pengalihan kepemilikan, sehingga tidak adanya pengalihan kepemilikan belum tentu merupakan sewa operasi. Jadi penekanannya bukan pada bentuk kontrak, melainkan substansi transaksinya. Kriteria sewa pembiayaan. Nah, suatu transaksi secara substansi mengalihkan risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset biasanya memenuhi salah satu dari beberapa situasi yang akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama yaitu situasi di mana perjanjian sewa menyatakan adanya pengalihan kepemilikan aset kepada lisi pada akhir masa sewa. Kemudian ada juga lisi memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan dengan nilai wajar pada tanggal opsi mulai
mulai dapat dilaksanakan. Sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan. Masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Selanjutnya ada pada awal sewa nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan. Yang kelima yaitu aset sewaan bersifat khusus dan hanya lisi yang dapat menggunakan tanpa perlu memodifikasi secara material. Selanjutnya akuntansi sewa untuk lisi. Yang pertama sewa pembiayaan, di mana sewa pembiayaan ini yang pertama ada pengakuan aset dan liabilitas. Pada sewa pembiayaan, lisi akan mengakui aset dan liabilitas di awal masa sewa, yang mana sebesar nilai terendah antara nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Nilai aset dan liabilitas tersebut diakui pada nilai yang sama kecuali terdapat uang muka atas sewa. Maka liabilitas diakui setelah dikurangi uang muka. Sebagai contohnya, jika nilai wajar aset adalah 100 juta dan nilai kininya pembayaran sewa minimum adalah 97 juta, maka jurnal yang dicatat leser pada awal masa sewa adalah aset sewa pembiayaan sebesar 97 juta di debit, kemudian liabilitas sewa pembiayaan sebesar 97 juta di kredit. Selanjutnya tingkat diskonto. Nah, nilai kini dan pembayaran sewa minimum dihitung menggunakan tingkat bunga implisit. Jika lisi tidak mengetahui atau tidak praktis menghitung bunga implisit, maka digunakan tingkat bunga inkremental. Tingkat bunga implisit mengacu kepada tingkat bunga yang digunakan oleh lesor dalam menghitung pembayaran sewa. Sementara tingkat bunga inkremental adalah tingkat bunga yang dikenakan kepada lisi atas sewa yang sejenis atau seandainya aset dibeli dengan sumber pendanaan lain. Selanjutnya nilai residu atau nilai sisa. Nilai residu tersebut ada yang dijamin dan ada juga yang tidak dijamin. Nah, jika nilai residu ini dijamin, maka nilai tersebut termasuk ke dalam pembayaran sewa minimum, sehingga nilai aset yang diakui dapat lebih besar dibandingkan dengan nilai sisa yang tidak dijamin. Kemudian ada biaya langsung awal. Biaya langsung awal adalah biaya inkremental yang dapat didistribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa. Biaya langsung awal yang dikeluarkan lisi dalam sewa pembiayaan ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Selanjutnya ada sewa operasi. Di dalam pengakuan bebannya, perlakuan akuntansi untuk sewa operasi sangat sederhana, karena lisi hanya perlu mengakui beban atas pembayaran sewa dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis yang lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati penggunanya. Selanjutnya ada pengukuran beban. Pada dasarnya, nilai beban sewa diukur dengan jumlah pembayaran sewa yang dilakukan oleh lisi, namun terkadang lisi mendapatkan insentif tertentu dari si lesor agar bersedia melaksanakan perjanjian sewa. Insentif dapat berupa pembayaran tunai di muka kepada lisi atau potongan pembayaran sewa. Jika lisi mendapatkan insentif seperti itu, maka lisi mengakui manfaat agregat dari insentif sebagai pengurang bebas rental selama masa sewa. Kemudian ada akuntansi sewa bagi lesor. Sewa pembiayaan. Pengakuan piutang dalam sewa pembiayaan. Pada awal masa sewa, lesor mengakui piutang sewa sebesar nilai investasi bersih, yaitu investasi kotor yang didiskontokan dengan tingkat bunga implisit. Kemudian investasi kotor adalah pembayaran sewa minimum yang akan diterima lesor berdasarkan sewa pembiayaan, ditambahkan residu jika ada. Jadi, nilai piutang investasi bersih yang diakui lesor pada awal masa sewa adalah sebesar nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum yang akan diterima, kemudian ditambah dengan nilai residu jika ada. Kemudian tingkat diskonto. Nilai kini investasi kotor atau investasi bersih dihitung menggunakan tingkat bunga implisit.
Pembayaran sewa juga dihitung dan ditentukan oleh lessor menggunakan tingkat bunga implisit. Maka, tidak ada alasan bagi lessor untuk menghitung nilai kini investasi kotor menggunakan tingkat bunga lain. Kemudian nilai residu. Jika aset yang disewakan memiliki nilai residu, maka diperhitungkan dalam nilai investasi kotor, terlepas apakah nilai residu dijamin atau tidak. Perlakuan ini berbeda dengan leasing yang hanya memperhitungkan nilai residu dijamin dalam pembayaran sewa minimum. Selanjutnya ada biaya langsung awal. Biaya langsung awal dikeluarkan lessor dalam sewa pembiayaan, kemudian ditambahkan ke dalam nilai investasi bersih. Hal ini dapat membutuhkan penyesuaian pada tingkat bunga implisit menjadi lebih rendah sehingga pendapatan bunga yang diakui lessor menjadi lebih rendah. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.